Assalamualaikum guys. Ini Arbia, saya lagi berada di Masjid Sakinah ya. Dan manusia itu seringkali berdoa untuk kejahatan, sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Assalamualaikum. Manusia itu bersifat tergesa-gesa. Ya. Ya, sama-sama. Serta kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Ya. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu Cara Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bawa yang yang kemarin aku sini tuh Oh ya, Rabu-Rabu rame Bu. Pada kayak tadarus gitu, jadi saling membetulin. Iya, tajwid kan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina huwas-sami'ul basir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Yang kami muliakan Al-Ustaz menggapai rahmatnya melalui sertifikasi dan ibadah kepada yang terhormat Al-Ustaz Kiai Anwar Hukmi, Magister Manajemen, kami persilakan. Langsung. Senam tadi aku pulang ganti baju sholat duha langsung Senam di mana? sana bahasa menggantung seminggu. Oh. Udah berapa puluh tahun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Depan terakhir tanggal Syahadatan tunjina min adzabillah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar digelari sebagai ahlul khair. Mereka pecinta ilmu, perindu surga, ahli ibadah, ahli taat, ahli taubat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli silaturahmi, ahli kebaikan. Insya Allah pagi hari ini mereka ada di Masjid As-Sakinah yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi. Hari ini hari yang luar biasa. Kata orang seberang, maksud hati membeli sisir. Sampai di toko berubah pikiran. Maksud hati ingin banyak bersyair, apa daya ada gangguan tenggorokan. Dari Cikini ke Pasar Tambun, lanjut jalan ke Kota Bandung. Maksud hati ingin banyak berpantun, apa daya suara tidak mendukung. Yang saya hormati, saya muliakan khususnya Sahibul Hajat, Ketua Panitia dengan Israel Bapak Idris, sahabat kami di Masjid Nurul Jannah, Ketua DKM Bapak Haji Brandoni, Ketua DKM Masjid As-Sakinah, Ketua RW 04 beserta jajarannya, Ketua RT 04 beserta jajarannya, Ketua RT 05 beserta jajarannya, Ketua DKM dan lingkungan RW 04 beserta jajarannya, Majelis Taklim As-Sakinah dan lainnya, serta tamu undangan yang tidak mengurangi rasa takzim saya, walaupun tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insya Allah Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. 3 hari yang lalu saya berkomunikasi dengan Bapak Edwin. Pak Edwin, bagaimana? Saya baru pulang umroh karena di sana banyak berkicau membawa jamaah, sudah habis. Padahal biasanya saya kalau ceramah itu lantang. Jadi bagaimana sebaiknya? Apakah saya tidak datang? Kata beliau harus datang. Oleh karena itu, untuk mengobati kekecewaan, saya buatlah ini ringkasan. Kalau nanti penyampaian saya ada yang kurang karena keterbatasan suara saya, ini bisa dibaca ulang. Ini yang saya maksudkan. Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan dan jangan kecewa. Mari kita luruskan niat. Karena Allah kita bertemu. Karena ukhuwah jangan berpisah. Peringatan Isra Mi'raj adalah lautan ilmu. Semoga Allah turunkan berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Di antara lautan ilmu Isra Mi'raj ini memang peristiwa yang luar biasa. Saya tuliskan Isra Mi'raj adalah peristiwa iman yang syarat dengan pesan spiritual. Tetapi juga ini peristiwa fenomenal, belum pernah terjadi dan hanya terjadi sekali, diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau timbangannya iman, pasti percaya. Tapi kalau pakai logika, orang tidak akan percaya, alias ghairu maqbul. Hari ini kita berkata 1 jam sebut sampai di Surabaya. Kenapa? Karena sebut ada di kantor kita. Kita terbang ke Surabaya. Itu kita yang membawa semua. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan Allah yang menginginkan. Ayatnya berulang kali dibaca dengan penuh keyakinan, maka tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang beriman. Subhanallah asra
bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyal min ayatina innahu lasami'ul basir. Jadi apa yang kita ragu? Tidak ada keraguan sedikit pun. Justru lautan hikmah yang luar biasa, kita bisa memetik hikmahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para alim ulama, tokoh masyarakat, saudaraku, ayo kita uruskan niat agar dengan hikmah sebenarnya ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang tidak terbayangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan itu menjadi tasniah adalah hiburan yang tidak ada duanya. Setelah Rasulullah mengalami berbagai peristiwa yang berat dalam hidupnya, dalam dakwahnya, guncangan berbagai peraan dan siksaan dalam dakwah beliau, terkenal disebut dengan Amul Husni, yaitu tahun yang penuh dengan kesedihan atau tahun duka cita. Pertama, meninggallah orang yang mempengaruhi beliau secara duniawi, yaitu paman beliau Abu Talib. Apa yang membuat Rasulullah itu sedih? Yang membuat beliau sedih itu adalah hingga wafat paman beliau tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu yang paling membuat beliau sedih luar biasa. Padahal dengan kalimat itulah dijamin kita akan masuk surga. Apa pesan yang bisa kita petik? Pesannya adalah jangan sulit dalam berdakwah menyampaikan kebenaran, karena ketentuan berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman di Al-Quran pada surat Al-Qasas, surat yang ke-28 ayat di nomor 56. Inilah ayat yang buat kita terus semangat berdakwah, yaitu innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, engkau tak mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang dia kehendaki. Oleh karena itu, kita menyeru dalam kebaikan, menyampaikan dakwah, jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Itu yang paling penting. Setelah paman beliau meninggal dunia, berbulan-bulan istri beliau, Sayyidah Khadijah, wanita pertama yang meyakini kebenaran dakwah Rasulullah, tidak bisa diungkapkan bagaimana sedihnya beliau. Maka Rasulullah kemudian mengambil langkah untuk meluaskan dakwahnya. Pergilah ke Taif. Taif itu impian para peziarah jika ada kesempatan untuk ke Haramain, bikinnya juga ke Taif. Ada kisah yang menarik bicara tentang Taif itu. Nah, inilah kisahnya. Ketika Rasulullah ingin meluaskan dakwahnya, bukan kebaikan yang didapat, tapi lemparan batu, cercaan, hinaan hingga Rasulullah berdarah-darah. Maka kemudian Rasulullah mengambil ke sebuah kebun. Datanglah malaikat bertanya pada beliau, ya Rasulullah, Anda sudah dihinakan, apakah engkau ingin aku jungkir balikan bumi Taif? Rasul mengatakan, aku ini kan rahmatan lil alamin, tentu aku mendoakan untuk mereka. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Dan hari ini bumi Taif luar biasa. Banyak ulama lahir di sana, termasuk ada sebuah masjid yang jadi inspirasi, namanya Masjid Ibnu Abbas. Itu keponakan Rasulullah SAW yang beliau doakan agar mendapatkan keistimewaan ahli tafsir dan ahli hadis. Ini kisah yang sederhana, tapi apa yang bisa kita petik?
Ternyata ketika seseorang diberikan kesempatan membalaskan sakit hatinya karena dizalimi orang lain, tapi Nabi tidak melakukan itu. Nabi justru mendoakan, Nabi justru memaafkan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bagaimana jika kita dizalimi orang, ada kesempatan membalas kezaliman tersebut lewat seseorang, kira-kira kita balas atau kita maafkan? Saya lihat di sini wajah-wajah pemaaf semua ya. Amin. Kenapa memaafkan? Karena memaafkan itu luar biasa. Saya nukilkan ayatnya. Usai peringatan Isra Mi'raj, nanti makin mudah memaafkan kesalahan orang. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa man 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Balasan sebuah perbuatan buruk adalah perlakuan yang setimpal. Boleh kita membalas kezaliman seseorang yang zalim kepada kita, tetapi ketika kita memaafkan orang yang menyakiti kita, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat zalim. Jadi kita harus memaafkan kesalahan orang karena pahalanya luar biasa. Quran surat Asy-Syura surat yang ke-42 ayat di nomor 40. Kalau kata Pak Haji Rondoni, memaafkan itu ada syairnya. Sarapan pagi nikmatnya nasi uduk lauknya bakwan, sambil duduk banyak zikiran. Karena kita sudah lama berteman, kesalahanmu pasti kumaafkan. Kalau kata Pak Edwin apa? Kata beliau beda ini. Buat apa menanam padi jika tanahnya kering dan gersang? Buat apa saling membenci, tumbuhkan cinta dan kasih sayang. Dikit-dikit keluar syairnya ya, supaya nggak lupa dengan Ustaz Anwar. Jadi pelajaran pertama, dizalimi maafkan. Itulah karakter Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelas. Kemudian ringkas cerita. Ini kalau cerita Isra Mi'raj kan panjang ya. Nabi mendapatkan keutamaan, dibersihkan dadanya. Kita langsung masuk pada hikmah Isra dan Mi'raj sesuai waktu yang kita miliki. Karena 6 poin ini kalau dikupas insya Allah jam 12 selesai. Ya lama. Setengah jam kita berdua DKM. Jadi walaupun singkat, semoga manfaat. Insya Allah pulang bawa berkah. Baik jemaah sekalian, pecinta ilmu rindu surga. Kita langsung masuk kepada poinnya. Itu hikmah Isra Mi'raj itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah inginkan apa yang tak mungkin, kita sangat akrab dengan ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakun fayakun. Kalau Allah inginkan apa yang tak mungkin, maka Rasulullah itu mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Ini ringkasnya. Sekaligus yang kedua, Nabi diangkat derajatnya karena menjadi imam bagi para nabi-nabi yang lainnya. Masya Allah, berlaku mukjizat ini hanya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam kehidupan kita ada seseorang diangkat derajatnya, jangan heran. Kalau Allah inginkan, apa yang bisa menghalangi? Tak ada yang bisa menghalangi. Tetapi seorang diangkat kemuliaannya itu pasti karena iman dan takwanya. Itu yang paling utama. Kemudian yang ketiga, ini kisah perlu diceritakan. Tadi diperlihatkan tentang alam malakut. Masya Allah, diawali ketika Rasulullah SAW diperlihatkan surga. Surga itu benar adanya. Sebelum surga sebenarnya di akhirat, kita sudah dapat surga. Di majlis ilmu ini taman surga. Di rumah kita, surgaku, rumahku menjadi surgaku. Dalam kehidupan keluarga, rumah tanggaku surgaku.
Nah begitu juga bicara tentang surga ini, Rasulullah diperlihatkan penghuni surga ternyata lebih banyak kaum pria. Tapi penghuni neraka lebih banyak kaum wanita. Tapi kelihatannya tidak ada wanita di sini. Wanita di sini berarti ahli surga semua ini. Amin. Kelihatan di wajah-wajah ahli surga ini. Amin. Kelihatan ibu-ibu. Ya. Contoh wanita ahli surga apa? Dia senantiasa menginspirasi, mendoakan, bahagia dengan apapun yang diberikan oleh suaminya. Istri salihah itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk suaminya, tidak suka berkeluh kesah. Di antaranya istri salihah itu senantiasa menginspirasi suaminya. Ketika suaminya bekerja, dia berkata, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa Uang pulang. Saya ulang ibu, berangkatlah bang dengan tenang, doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang, yang penting bawa. Sama Pak, istri kita juga gitu ya Pak. Jangan lupa pulang bawa tentengan. Jadi tidak jadi beban, ya kan? Ibu-ibu kasih kalimat yang sejuk kepada suami ketika berangkat kerja. Di antaranya apa? Jangan beri beban, ya. Beri beban ya. Jangan beri beban, tapi semangat saja. Apa contohnya? Hati-hatilah bang di jalan, fokus pekerjaan, bukan pandangan. Jangan lupa pulang bawa gorengan ini. Bapak kalau istri bilang itu jawab ya, pesanmu tak terlupakan, pandanganku tundukkan, aku fokus dengan pekerjaan. Sering ayat ini dibaca agar kita semua menjadi ahli sabar. Itu Quran surat 13 Ar-Rahmu, ayatnya ada di nomor 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka orang tuanya, adalah mereka pasangan hidupnya, suami istri dan anak keturunannya. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah nikmat tak bertepi, tak berkesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Jadi syaratnya kalau ingin masuk surga harus sabar. Saya melihat hari ini di majelis ilmu ini semuanya wajah-wajah ahli sabar ini. Amin. Walaupun suara ustadznya tidak menggelegar, tapi bisa tetap menerimanya. Insya Allah. Bapak Ibu siap jadi ahli surga? Siap? Syaratnya harus sabar. Ingat, sabar itu luas tanpa batas. Jangan katakan, sorry, telah habis kesabaranku. Allah berfirman di Al-Quran sebagai penguat sabar, yaitu di surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayat nomor 10. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Semoga Allah senantiasa menguatkan kesabaran kita. Amin ya rabbal alamin.
Ini yang kelima, poin yang paling krusial. Kalau urusan sholat ini urusan yang gak asing lagi ya, banyak dalil-dalilnya. Tapi yang pasti satu hadis berikut ini semoga membuat kita menjadi ahli sholat, bukan tukang sholat. Bapak Ibu, beda gak ahli sholat sama tukang sholat? Beda gak? Ahli sama tukang itu kan. Kalau ahli sholat dia penuh penghayatan. Sholat sudah menjadi kebutuhan, sholat menjadi kenikmatan. Tapi kalau tukang sholat baru sekedar menggugurkan kewajiban. Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari, "Wala taturkanna sholatan maktubatan muta'ammidan, fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan faqad buri'at minhu dhimmatullah." Jangan kau tinggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja. Karena barang siapa yang meninggalkan sholat wajib 5 waktu dengan sengaja, dia tidak akan mendapat jaminan atau perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu jaminan. Makanya orang yang benar-benar menegakkan sholat, dia akan dapatkan sejumlah keutamaannya yang perlu kita rinci begitu banyak. Kita tidak lagi bicara tentang pahalanya. Pahalanya pasti luar biasa. Tetapi nilai-nilai sholat, tarbiyah di dalamnya itu menjadikan kita pribadi yang insya Allah menjadi pribadi yang semakin takwa. Syekh Muhammad Abdul menyampaikan kalimat hikmahnya betapa luar biasanya urusan ibadah itu, khususnya sholat. Beliau mengatakan, "Wa likulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi takwimi akhlaqi qa'imin biha." Setiap ibadah yang dilakukan dengan baik dan benar niscaya akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbaikan moral atau akhlak seseorang. Jadi kalau sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, benar. Sebab sholat itu dimaknai dalam kehidupannya. Semakin menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muncul rasa takutnya. Kalau sudah muncul rasa takut kepada Allah, bagaimana mungkin untuk bermaksiat kepada Allah? Inilah esensi yang luar biasa di antaranya. Begitu pentingnya urusan sholat. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja. Nabi, ini jangankan yang sunnah saja yang wajib, yang sunnah saja Nabi betul-betul menjawab. Sehingga ekspresi syukur ditunjukkan dengan sholat malamnya. Ketika Aisyah bertanya pada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau sudah pasti masuk surga? Tidak ada dosa bagi dirimu, tapi sholat malammu hampir semalam suntuk." Maka beliau menjawab dengan kalimat yang indah sekali, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tak boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Jadi syukurnya seseorang itu kalau dia menjaga sholat malamnya. Di masjid ini saya belum pernah menyampaikan syair ini, tapi barangkali ada yang sudah pernah dengar, kita ulangi syair ini supaya kita ingat ada amalan istimewa yang mesti kita jaga. Tidak banyak, cukup seminggu 7 kali saja, alias sehari sekali saja, yaitu tahajud. Syairnya begini, ibu-ibu mungkin sudah pernah dengar di majlis yang lain ya. Bangun tidur ku terus sholat. Bangun tidur ku terus yang masih kurang bersyukur. Syairnya begini Pak, bangun tidur ku terus berdoa, di kamar mandi jangan lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya. Hafal Bu? Hafal Bu? Supaya asyik dikit ya, tak apa-apa ya. Kelihatannya sudah mulai agak gelisah duduknya. Boleh Bu kita bersair sedikit ya. Bangun tidurku terus Berdoa di kamar mandi janganlah lama-lama, sholat tahajud janganlah lupa 100 kali istighfarnya.
hafal? Ya. Saya ulangi lagi. Bangun tidurmu terus Berdoa. di kamar mandi. Jangan lama-lama. Lanjutkan. Salat tahajud janganlah lupa 100 kali Istighfarnya. Ayo sama-sama yuk, kelihatannya asik juga ini buat anak-anak kita ya. Bangun tidur terus Berdoa. di kamar mandi. Jangan lama-lama. Salat tahajud Janganlah lupa 100 kali. istighfarnya. Tepuk tangan bapak-bapak. Nah itu benar itu. Jadi kalau itu sudah kita lakukan berarti kita sudah bersyukur. Sholat maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asalkan 5 waktu kita tunaikan dengan benar. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat. Pertanyaannya karena ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, benar nggak kalau kami sholat dosa kami diampuni? Benar kata Rasulullah. Rasul bertanya bagaimana? Coba bayangkan kalau di depan rumah kalian mengalir sungai, engkau mandi sehari 5 kali, apakah kotorannya mereka di tubuhmu akan bersih? Maka sahabat menjawab, bersih ya Rasulullah. Bapak Ibu sekalian, coba katakan sejujurnya, adakah di antara kita yang sehari mandinya 5 kali di sini? Nggak ada. Adakah? Nggak ada Pak, habis air ntar. Ada makan pribadi. Menunjukkan apa? Jadi dari subuh sampai duhur sholat kita lakukan, dosa kita subuh sampai duhur diampuni oleh Allah. Sholat asar kita tunaikan, dosa kita duhur sampai asar diampuni Allah. Sholat maghrib kita tunaikan, dosa kita asar sampai maghrib diampuni oleh Allah. Sholat kita isya kita tunaikan, maghrib sampai isya diampuni oleh Allah. Begitu juga sholat subuh kita tunaikan, dosa kita isya sampai subuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menggugurkan langkah-langkah kita. Apalagi ketika sholat itu kita lakukan berjamaah. Langkah kita dari rumah menuju masjid menggugurkan satu dosa-dosa kita. Ada yang bertanya, Ustaz, apakah cukup dengan sholat saja dosa kita sudah pasti diampuni semua? Tentu jawabannya tidak. Ada dosa-dosa khusus yang kita mesti bertaubat. Itu dosa-dosa besar. Sebab kalau cukup dengan sholat saja, salah memaknainya. Dosa-dosa besar itu mesti bertaubat. Karena manusia itu punya potensi melakukan dosa besar maupun kecil. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Mari dulu sekalian saat kita masuk ke masjid ini tadi, selain kita dapat pencerahan Isra Mi'raj, insya Allah pulang dari masjid dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Ada dalilnya enggak? Ada dalilnya. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wa Allahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri. Maka beruntung kita asbab masuk masjid ingin bertaubat, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syairnya nggak Pak Dokter tentang taubat? Ada syairnya nggak? Ada syairnya ya. Syairnya untuk kita semua. Hidup di dunia sangat asingkan. Jangan sampai kita terlambat. Sekarang waktunya untuk bertaubat. Jangan tunggu hingga sekarang. Apa kita tahu kiamat? Tahu kita kata-kata kiamat? Karena sekarang itu yang paling benar. Masya Allah. Mudah-mudahan ya, dengan niatan taubat nasuha kita, pembersihnya lewat sholat itu, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tambahkan surat cinta Allah yang satu ini supaya kita tidak mudah membenci siapapun. Dia ahli maksiat, pendosa,
Jangan kita mencela dengan kalimat berlebihan, karena kita tidak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Rasulullah bersabda, Inna rajula la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahli jannah, tsumma yuhtamu lahu 'amalu bi amalin ahli nar. Dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli surga, amal salehnya luar biasa, seolah surga tinggal sejengkal di hadapannya. Apa yang terjadi? Di akhir hayatnya dia bermaksiat, sedang melakukan dosa mewahnya dicabut, meninggal dia su'ul khotimah. Itu yang harus kita waspadai. Maka hati-hati, jangan last minute menghancurkan hidup kita. Namun Rasul kasih surat cinta sebagai penyejuk hati, penenteram jiwa bagi siapapun yang masih bergelimang di lautan maksiat dan dosa. Wa inna rajula la ya'malu zamanan tawil bi amalin ahli nar, tsumma yuhtamu lahu amalu bi amalin ahli jannah. Sebaliknya dahulu ada seorang melakukan perbuatan orang-orang ahli neraka, seolah neraka tinggal sejengkal di hadapannya. Dosa setinggi gunung sebelah lautan. Akan terjadi dia mendapat hidayah, bertobat, hijrah. Belum sampai langkah hijrahnya dia capai, maut sudah merenggutnya. Akan terjadi malaikat mengukur jaraknya, meninggal dia husnul khotimah. Maka jangan gampang mencela seseorang dengan kalimat berlebihan, sebab kita tidak tahu akhir kehidupan seseorang. Ada orang tak pernah sholat ke masjid, itu ruang bagi kita, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan seseorang. Teruslah mengajak dalam kebaikan. Hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita. Ada dua kondisi. Ada yang pertama, orang yang awalnya baik, akhirnya buruk, su'ul khatimah. Tapi ada orang yang awalnya buruk, akhirnya baik. Bagaimana untuk kita semua? Pilih awal baik, akhir buruk, atau awal buruk, akhir baik? Begini, saya ingin mengingatkan, kau yang berjanji, kau yang menepati. Menepati. Jangan mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang menepati. Insya Allah. Nah, inilah hikmah yang kelima. Salat ibadah yang tak tergantikan. Semoga semakin menjadikan kita ahli takwa. Amin ya Rabbal alamin. Yang terakhir, yang keenam, sholat itu mengandung pengajaran tentang kesatuan umat Islam. Masya Allah. Ada satu ayat yang harus kita waspadai. Ayat itu di Quran surat yang ke-49 ayat 10. Ayat ini mesti sering-sering kita baca supaya tidak ada sekat hati di antara kita. Jangan ada sekat hati di antara kita. Kenapa? Karena kita ingin persaudaraan yang kita bangun dengan ukhuwah Islamiyah itu sama-sama mengantarkan kita ke surga. Ini serius. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi menyatakan itu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia Allah SWT akan berikan naungan perlindungan yang hari itu tak ada naungan perlindungan. 7 ini panjang kalau ingin kita kupas semua. Satu yang terkait dengan urusan ukhuwah Islamiyah, yaitu Nabi mengatakan wa rajulani tahabbat fillahi ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. 2 orang yang mencintai saudaranya karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hari ini, seperti saat ini, niat kita bertemu karena Allah, nanti berpisah juga dengan Allah. Oleh karena itu, katakan pada saudaramu, komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Saya ulangi kalimatnya. Komunikasi lewat udara, walau dengan media WA, bersahabatlah lillahi ta'ala agar kelak kita sehidup sesurga. Kata siapa?
kata kita semua insya Allah. Belum pasti insya Allah. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk acara selanjutnya ada tanya jawab mungkin sekitar yang telah ditausiahkan atau dibawakan oleh Pak Kiai. Untuk termin pertama, saya batasi 3 pertanyaan. 1 buat ibu-ibu di belakang, kedua buat bapak-bapak. Tafadhol bagi yang mau bertanya. Mungkin ibu-ibu dulu 1 pertanyaan. Silakan Farla. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya, insya Allah tidak dipungut biaya. Biasanya Bu Sofi itu yang suka bertanya, tapi Bu Sofi nggak ada. Ada. Oh, Ustaz. Kalau tidak ada, mungkin dari bapak-bapak. Ya, bapak-bapak. Oh ya. Bapak-bapak yang mau bertanya, bapak-bapak. Ya. Banyak ada 10-100 kayak kemarin. Kiai, Pak Kiai, saya tanya, banyak sekali ustaz-ustaz berbicara tentang perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu ceramahnya yang tahun yang lalu tentang Isra Mi'raj mengatakan Nabi pindah ke langit 1, 2, 7. Saya memang yakin, tetapi kalau singkat-singkat bermacam cerita. Saya apakah tidak, apakah sudah singgah, saya kebingungan singgahnya di mana. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Apakah mau dikumpulkan sampai 3 atau mau dijawab dulu ya supaya tetap fresh ya, tidak lupa, tidak mengapa. Ya, kalau kita bicara tentang timbangan keimanan, maka kita yakin dengan Al-Quran tadi ya. Innama amruhu idza arada syai'an bayar. Memang itu ada hadis yang cukup panjang untuk diceritakan. Di mana yang pertama bertemu dengan Nabi sampai nanti yang ketujuh. Kemudian Nabi mendapat perintah sholat di situ utama itu tempat yang paling tinggi. Ini yang disebut dengan alam malakut. Dan kalau wilayah keimanan bagi orang beriman sederhana saja. Dan riwayat ini diceritakan memang rinci. Tapi hari ini kita melihat sederhana saja kecepatan cahaya seperti apa. Yang dulu orang tua kita saat naik haji, kakek kita belum ada pesawat. Contoh yang paling sederhana saja. Dulu orang tua kita kalau haji itu sampai 3 bulan karena adanya kapal laut. Hari ini kemajuan teknologi bisa dijelaskan. Maka kembali pada wilayah keimanan kita dengan nas-nas yang disebutkan memang bertemu. Nabi menjadi imam. Dan kalau bicara tentang urusan roh, ada ayatnya. Karena itu sudah tidak ada bagaimana bertemu. Nah, urusan roh itu diceritakan di Al-Quran pada surat 17 ayat nomor 85. Kalau engkau ini bertanya tentang roh, itu urusan apa? Hadamin amri Rabbi. Maka orang beriman tidak syak lagi, tidak ada keraguan sedikit pun. Dia mengimani apa yang menjadi nas-nasnya. Walaupun secara akal orang mengatakan waliul makul atau tidak masuk akal. Namun nas-nasnya siapa hadisnya itu? Memang kalau kita tampilkan di
di layar akan rinci, dan itu suatu saat di kajian khusus memang diperlukan. Bagaimanakah kisah Nabi sampai kemudian turun kepastian sholat yang hanya 5 waktu tersebut. Nah, nasnya Nabi mengatakan itu ada hadisnya dan itu sahih. Ini yang barangkali bisa saya jawab. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Kiai. Untuk pertanyaan kedua, silakan. Nama dan Segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya hari ini. Jadi kita sama ya, apa ya? Nama saya Gus Muslim. Saya dari Blok D di Lombok di Bilang itu. Pak Ustaz tadi disampaikan bahwa dari 5 hikmah pelaksanaan Islam dan tadi salah satunya adalah pentingnya tentang sholat. Itu memang oleh-oleh utama pada perjalanan Nabi sampai jalan itu yang disampaikan itu adalah kaitan dengan sholat. Mungkin saya tidak akan bicara tentang itu hanya sederhana saja. Yang ingin saya tanyakan tadi, kita itu harus masuk ke dalam kategori yang ahli sholat, jangan tukang sholat. Nah, kalau tukang sholat kan kita sendiri mengatakan bahwa saya dikategorikan sebagai tukang sholat karena saya hanya melaksanakan sholat 5 waktu hanya menggugurkan kewajiban. Tapi saya itu kepingin yang nomor 1 tadi, ahli sholat, yaitu bisa menghayati tentang sholat itu. Nah, kalau menghayati tentu kita akan khusyuk di dalam sholat. Nah, sekarang apakah pada Rasulullah naik ke 7 kemudian ada perintah sholat dari 54 hari menjadi 5 waktu, ada enggak sholat yang khusyuk itu harus kiat-kiatnya harus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Qad aflahal mu'minun surat ini Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 ini. Beruntunglah orang yang sholatnya itu khusyuk. Memang kalau bicara tentang khusyukan itu makin sama, makin besar keimanan seseorang, makin paham ilmunya, makin menjiwai, tingkatannya akan berbeda. Seorang Ali bin Abi Thalib ketika sedang sholat di tanah, dia tidak merasakan sakitnya, tapi seseorang merasa. Itu contohnya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah berusaha untuk mendekati, memaknai dengan langkah-langkah yang bisa kita lakukan agar kita sampai pada tingkatan khusyuk itu sendiri. Allahu a'lam. Sebab sholat itu memang hal yang tidak sama masing-masing orang tingkatannya. Tetapi dengan pemahaman, dengan tarbiyah, sampai pada tingkat tertentu seseorang bisa yang diinginkan sampai pada tingkat khusyuk. Kita pun demikian bisa merasakan saat kita membutuhkan Allah. Bayangkan ketika kita sholat malam saat sendirian, kita betul-betul mengembangkan diri kepada Allah. Rasanya beda ketika kita sholat dalam kondisi proses kita sampai pada khusyuk itu sendiri. Dan cara sholat khusyuk itu sudah dijelaskan sebab paham makna kalam, memaknai paham apa yang dibaca, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian ikuti langkah-langkah yang benar dari proses awalnya ketika dia berwudu, lurus dalam niatnya, paham yang dia baca, dan itu tentu bertahap. Yang masing-masing orang tingkat khusyuknya tidaklah sama. Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Maka kita terus menjadi langkah untuk sampai pada tingkat khusyuk itu sendiri. Apa khusyuk yang sesungguhnya? Allahu a'lam bishawab. Bukankah kita Pak Ustaz, saya mewakili teman saya. Cara untuk menerapkan kata sabar terhadap tetangga, terhadap anak, suami, pokoknya cara menerapkannya gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya sudah bacakan tadi, ahli sabar itu jaminannya surga. Katakan sabar itu tidak ada batasnya. Ingat selalu dalilnya, Quran surat Az-Zumar surat 39 ayat 10.
innama yuwaffasabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang diberikan kepadanya pahala yang luas tanpa batas. Maka Islam memberikan rincian dalam sabar dalam 3 perkara. 1, sabar dalam ketaatan. Taat apa saja? Taat melakukan apa yang Allah perintahkan, berarti menjauhi larangannya. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi perbuatan maksiat. Maksiat apa saja yang bisa menjerumuskan kita pada perbuatan dosa, baik dosa besar disebut kabair ataupun dosa kecil disebut shagha'ir. Dan yang ketiga, sabar yang tidak kalah penting yang dikaitkan dengan pertanyaan ibu itu adalah sabar menerima ketentuan. Apa ketentuan? Musibah. Musibah itu bisa datang dari manapun. Dari mana datangnya? Saya bacakan ayatnya. Ada musibah besar, tidak jauh datangnya justru dari suami dan istri sendiri. Allah berfirman di Al-Quran pada surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat di nomor 14. Perhatikan ayat ini. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum wa in taqu wa tasfaqu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara pasangan hidupmu, boleh jadi istri, boleh jadi suami, boleh jadi anak, menjadi musuh dalam kehidupanmu. Maka hendaklah engkau pandai menyikapinya, engkau memantaunya, engkau mengawasinya, engkau memaafkannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana cara Rasulullah itu bertanya kepada para nabi dalam waktu yang sangat singkat? Jadi kita sebagai umatnya itu akan menjadi lebih mengenal Rasulullah dan dalam perjalanannya proses Isra Mi'raj itu dalam mengambil ibrahnya ya, derajat beliau. Jadi kita ingin tahu juga Ustaz. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya sederhana, karena memang ini rinciannya ada di hadis Nabi. Maka kita cukup bicara dengan keimanan saja. Kalau sudah bicara iman, maka proses tidak jadi halangan lagi bagi kita. Memang Nabi bertemu dengan para nabi-nabi itu, bahkan Nabi kemudian mengimaminya. Saya sudah ambilkan ayat yang paling khusus tentang ruh. Bukannya Nabi ruh sudah tidak ada. Tapi bagaimana Nabi bisa mengimaminya? Bukan Quran surah 17 Al-Isra ayatnya 85. Jika engkau ditanya tentang urusan ruh, maka katakan itu amri Rabbi. Jadi memang ada saatnya kita tidak pakai logika, tapi kita pakai dalil nakli. Nah, kalau pakai logika, nanti akan panjang kita mengurainya. Tapi memang ada hadisnya, dan itu bisa dilihat di Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan taklim, kita bisa rincikan, ditampilkan nas-nas hadisnya tersebut. Tapi ini sekali lagi wilayah keimanan. Kalau orang lagi apa itu? Tidak mungkin. Semuanya adalah mungkin. Dan ini bagi orang beriman tak ada keraguan sedikit di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Pak Lubis. Siapa tuh? Suaminya Bu Nuraini. Suaminya. Udah 20 tahun. Masih Simone. Biasa kalau yang harga itu sekarang kamu udah iya. Itu pentingnya sholat kita tadi disampaikan beberapa ayat. Pertanyaannya, barangkali ini anak-anak ada buat saya pribadi yang lain nggak tahu ya. Tapi mohon maaf Ustaz, sholat itu misalnya begini, kita tingkatannya belum sampai ke tingkatan khusyuk, gitu ya. Agak berat kalau bicara khusyuk itu, karena persyaratannya ABCD harus dipastikan darah yang mengalir itu tidak ada satu tetes pun yang tercampur dengan yang subhat, ya, apalagi yang haram, gitu ya. Nah itu yang masing-masing yang tahu seperti apa darah yang mengalir di jiwanya dan di tubuhnya. Kalau saya pribadi merasa seperti itu. Jadi
ibaratnya begini, tingkatan khusyuk itu belum dapat. Baru pada tingkatan melepaskan kewajiban saya sebagai muslim, saya harus sholat. Nah, misalnya tepat waktu dan sebagainya, kita agak susah, apalagi kalau rokok dengan asam masih bekerja gitu. Sholat harus khusyuk. Terus satu lagi pilihannya nggak dapat, sholat mengukurkan kewajiban. Nah, tapi kalau hanya sekedar mengukurkan kewajiban, tidak sholat itu enggak. Nah, menyikapinya seperti apa? Kan termasuk sholat itu kadang-kadang 4 rakaat cuma 1 menit. Ada saat begitu sebetulnya. Nah, kita sepertinya karena khusus saya nggak dapat, saya mengukurkan kewajiban. Nah, itu kira-kira seperti apa? Kalau ada hal yang penting saya sholat dari kewajiban saya. Soal khusus itu saya akan belajar seperti nanti setelah kemudian. Kira-kira itu Ustaz. Ya, menurut saya ini termasuk tanda manisnya iman. Orang yang punya manisnya iman itu merasa dirinya belum sempurna, terus ingin berprogres lebih baik. Kata orang Arab, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, maka orang akan lebih baik karena dirimu. Yang khawatir itu kalau kita sudah merasa cukup, sudah merasa sempurna. Ada sebuah kisah menarik, ungkapan ini perlu diperhatikan. Seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, Tuhan apa beliau? Dijamin ahli surga. Satu Rasulullah, tapi setiap malam sering menangis beliau. Sehingga ada kalimat yang menarik untuk kita ambil hikmahnya, yaitu ketika sahabat bertanya pada beliau, lima ya begika ya Mu'adz, wahai Mu'adz, mengapa engkau sering menangis? Jawabannya ini luar biasa. Jawabannya adalah li'anna Allah azza wa jalla qadada qabdatain wahidatan ilal jannah dan ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa'ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti dimasukkan ke mana aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Bayangin sahabat satu ini merasa masih sedikit bekalnya, artinya amalan dia masih banyak yang dia rasakan kurang, sering nangis seperti itu. Bagaimana dengan kita? Itu kan analogi yang dahsyat. Jadi kalau kita sudah merasa sempurna amalan kita, khawatir kita tidak ingin berprogres menjadi lebih baik lagi. Padahal iman itu kan bertambah ketika kita taat, berkurang ketika kita melakukan maksiat. Maka terus kita jaga, terus kita perbaiki agar apa? Mendapatkan manisnya iman yang lebih sempurna. Alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'amahu yukabi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbi anzil li nuzlan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, luas amal yang thayyibah, dan amal kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang tidak Engkau dengar atau tidak Engkau kabulkan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla.
Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan dengan kehendak-Mu ya Allah. Semua hajat kami menjadi mudah ya Allah. Maka jadikan kami ahlul khair, jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli taat, ahli syukur, ahli sabar, ahli Quran, ahli kebaikan, ahli silaturahmi dalam kebaikan ini ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jangan Kau uji kami dengan beban yang kami tak mampu memikulnya ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami bernaung dan berlindung ya Allah. Kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah. Berikan pada kami ya Allah kekuatan iman menghadapi fitnah zaman ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan keluarga Rabbani dalam kehidupan kami ya Allah, dalam kehidupan rumah tangga yang membahagiakan untuk diri kami dan anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma syaddid samlahu wa mazid jam'ahu minadh dhalimin wal munafiqin. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin fi Filistin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah diri kami, keluarga kami, kaum muslimin dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini ya Allah. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan akhir hayat kami nanti ya Allah termasuk orang-orang yang Kau beri gelar husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rizki taubat nasuha sebelum kematian menimpa kami ya Allah. Warzuqna taubat nasuha qabla al-maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami kepada agama-Mu ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Rabb, ya Tuhan kami, kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami ya Allah, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran ya Allah. Kami ingat surat cinta-Mu ya Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'mal badar. Ya Allah, kami inginkan menjadi ahlul jannah di surga adn nanti.
ambil dulu ah. Tadi mau makan karena kan model pasta tapi bagus ya dari sisi Nih pengurus baru makan nih ya. Panitia belakangan ya. Alhamdulillah sukses ya. Sukses ya Bu Eni acaranya. Salam. Dadah. Mama duduk, mama kan nggak ada videonya. Join dulu ya. Ya. Join dulu. Ya. Join. Weci. Ya. Ya. Sukses panitia, sukses ya acara maulidnya ya. Sukses panitia acara maulidnya. Sukses ya Tin. Udah selesai. Alhamdulillah. Ya sukses sekali. Panitia baru istirahat ini panitia ya. Ya panitia panitia lagi ya. Alhamdulillah. Iya. Dan makanan juga berlebih, masih berlebih. Alhamdulillah.